Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan mendasarkan renungan kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 8 dari tema pernyataan Yesus tentang dirinya di bawah judul Hidup Berkelimpahan dalam Kasih Karunia. Bagi manusia yang masih menggunakan unsur materi sebagai ukuran kecukupan hidup, mungkin orang hanya bisa membayangkan seperti apa hidup yang berkelimpahan itu. Karena faktanya hampir tidak pernah kita jumpai orang yang mengaku dengan jujur bahwa ia sudah cukup segala sesuatunya. Yang sekadar merasa sudah cukup mungkin ada sekadar merasa. Tetapi yang benar-benar sudah tercukupi kebutuhan materinya dan tidak lagi memiliki ketertarikan akan harta kekayaan di luar dirinya, agaknya itu tidak ada. Kita hanya bisa mendengar orang yang berucap, "Aku bersyukur telah memiliki kekayaan yang cukup, bahkan berlebih." Tetapi kemudian ketika dilihatnya ada kesempatan untuk menambah kekayaan, orang kemudian lupa akan kata-katanya sendiri. Orang yang sudah kaya ingin terus menambah kekayaannya. Kepuasan duniawi senantiasa sementara dan berlangsung singkat. Sesudahnya orang akan kembali kepada pola sebelumnya, yaitu keinginan untuk mencari kepuasan yang tidak pernah habis. Saudara dan saudari yang kekasih, lantas sekarang ada pertanyaan. Mengapa manusia tidak pernah cukup dengan segala apa yang ada dalam dirinya? Kenapa manusia menjadi makhluk yang begitu serakah sehingga tidak mengenal rasa puas yang permanen? Pertanyaan ini mendesak untuk kita cari jawabannya, karena jika tidak maka manusia akan terjebak oleh hawa nafsunya sendiri. Orang yang sudah kaya seharusnya sudah bisa hidup tenang dengan segala fasilitas yang dimilikinya. Ternyata kemudian masih tergoda untuk merebut atau mencari kekayaan yang ada atau dikuasai pihak lain. Pola ini akan menjadikan manusia sulit mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman yang dirasakan senantiasa kurang dan kurang. Bahkan kemudian bisa saja terjadi berbagai kasus tindakan atau kriminal. Apakah itu secara terang-terangan seperti mencuri, merampok, merampas, memeras, tetapi juga dalam bentuk yang agak tersembunyi seperti menipu, memanipulasi, atau bahkan korupsi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sisi jasmani manusia memang tidak dilengkapi dengan kontrol kepuasan yang permanen. Itulah sebabnya manusia juga tidak bisa mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Semua prestasi atau capaian kerja manusia memang dapat membuat orang puas dan tersenyum, tetapi itu tidak akan pernah berlangsung lama. Bahkan sejak manusia yang pertama kita sudah bisa melihat kecenderungan ini. Kepada Adam dan Hawa, Allah mengaruniakan harta yang tidak ternilai,
baiknya maupun jumlahnya. Tuhan berkenan menempatkan pasangan manusia ini pada sebuah taman dengan segala kebaikan yang Tuhan sediakan. Kitab Kejadian 2 ayat 16, di sana dikatakan, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Namun apakah manusia kemudian puas dan tidak tergoda kepada sesuatu yang ada di luar perintah Allah? Dari sekian banyak pohon, Allah telah menyerahkannya kepada manusia secara bebas. Manusia boleh memanfaatkannya untuk hidupnya, untuk kesenangan mereka. Ini kemurahan yang luar biasa. Tetapi bahkan terhadap satu-satunya larangan yang Tuhan tentukan, yang mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Manusia jatuh dan menyerah kepada pencobaan iblis. Ini menunjukkan memang sejak awal manusia diciptakan, manusia tidak dilengkapi dengan kontrol untuk kepuasan diri yang permanen. Allah memberi tugas kepada manusia untuk terus-menerus mengontrol dirinya sendiri agar tidak jatuh dalam dosa oleh karena keserakahan. Ini juga menjadi peringatan bahwa jika manusia ingin hidup puas secara permanen, manusia tidak bisa mengusahakannya atau mengharapkannya dari hal-hal yang sifatnya materi atau duniawi saja. Saudaraku yang kekasih, satu-satunya cara agar manusia dapat mengalami kepuasan hidup yang tetap hanyalah dengan mengusahakannya dari dimensi rohani. Ini terjadi saat manusia mau menerima hidup yang dikaruniakan Allah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang berkelimpahan, bukan hanya untuk yang badani, tetapi terlebih khususnya untuk hidup yang rohani. Orang yang mengharap Yesus menolongnya hanya sebatas kepada hal-hal duniawi saja, mereka sesungguhnya dengan tidak sadar telah mengecilkan kuasa Yesus. Yesus adalah anugerah terbesar bagi kita, di mana di dalam Dia manusia tidak akan berkekurangan apa-apa. Yesus adalah upah terbesar bagi manusia yang percaya. Sehingga bagi mereka yang menerima Yesus, pastilah mereka tidak lagi dikejar nafsu serakah, melainkan hidup di dalam rasa syukur yang mendatangkan damai dan ketenteraman. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.